Sama kalau yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulai kendur ini udah agak siang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati semua kepala sekolah titik dari SMP, JC, kepala sekolah SMK. Kami hormati juga bapak-bapak, teacher, bapak ibu guru dan teacher semuanya, dan anak-anakku semua yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah pada hari ini ya, di Ramadan yang keberapa ini. Secara Kamis ketiga ya, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersilaturahim meskipun dalam keadaan pandemi dan melalui daring ini. Semoga hari-hari ini aktivitas ini selalu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Selalu terlimpah curah keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, nabi yang menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ya, dari nur yang tadinya gelap menuju nur, cahaya yang terang benderang. Semoga kita nantinya diakui sebagai umat beliau, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma Alamin. Teacher semuanya dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini masih hari yang ketiga, jadi teacher akan ceramah atau bercerita tentang keutamaan atau keagungan dari bulan Ramadan ini. Keagungan dari bulan Ramadan. Teacher coba ceramah, walaupun nanti kayaknya ada yang ngantuk-ngantuk ya. Ya. Terus jangan dijadikan patokan. Kalau tidurnya orang puasa kan pahala ajar. Nanti terus tidur seharian, kan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud tidur berpahala itu yang tidur saja berpahala, apalagi yang melaksanakan aktivitas ibadah. Itu. Bicara akan buka dulu slide ini. Keagungan dan keutamaan bulan Ramadan. Teacher ada tuliskan 8 keutamaan bulan Ramadan, walaupun sebenarnya masih banyak keutamaan lain yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah, betapa sepi ya. Menyebut semua. Tetapi teacher yang di sini semua menyebut Allah.
Yang mengikuti Allah saya doakan semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin. Baik. Syahrul Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini salah satu bulan yang spesial karena disebutkan di Al-Qur'an itu hanya bulan Ramadan. Bulan Syawal nggak ada disebut dalam Al-Qur'an. Bulan Sya'ban nggak disebut dalam Al-Qur'an. Bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah nggak ada disebut dalam Al-Qur'an, tapi hanya satu bulan yang disebut di dalam Al-Qur'an yaitu bulan Ramadan. Karena saking spesialnya atau sangat spesialnya bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Pada malam nuzulul Qur'an, malam yang ke-17, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu, itu usianya 40 tahun itu. Ya. Itu menerima wahyu pada bulan Ramadan itu di tanggal 17, malam 17 Ramadan. Ayat yang pertama atau surah yang pertama kalau kalian pelajaran tiap hari sudah tahu ya kan, sudah dikasih tahu yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ ada kata-kata iqra. Kalau dialognya kan iqra ya Muhammad, ma ana biqari ya Jibril. Kata Nabiullah Muhammad. Baca wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ana biqari, saya tidak bisa baca wahai Jibril. Kemudian sampai 2 kali, 3 kali diulang-ulang, akhirnya terus diucapkan oleh Jibril suruh mengikuti iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Karena itu sebagai umat Islam itu satu hal Al-Qur'an turun pertama suruh membaca. Artinya apa? Artinya kita itu selalu disuruh oleh Allah untuk belajar. Belajar itu minal mahdi ilallah. Dari apa? Itu kandungan ibu, kita keluar dari kandungan ibu sampai ilallah itu yang lahir. Kita ada belajar itu nggak sekolah aja SD, SMP, SMK setelah itu selesai. Jadi belajar itu terus menerus ya. Kalau memang sudah lulus, sudah kuliah, sudah kerja nantinya itu ya baca buku, beli buku ya, untuk menambah hasanah keilmuan. Selain itu di bulan Ramadan itu juga termasuk bulan yang mulia lagi ya. Dan Rasulullah pada saat itu diangkat menjadi Rasul. Setelah menerima wahyu diangkat Rasulullah umur 40 tahun menjadi Rasul. Dan ada lagi kalau bulan Ramadan kemuliaannya lagi pada waktu itu umat Islam menang pada saat perang Badar. Ya, di Bukit Badar gitu. Itu umat Nabiullah Muhammad itu 300 pengikutnya melawan orang kafir Quraisy 1000. Itu 300 melawan 1000 menang 300. Nah, itu salah satu kemuliaan dari bulan Ramadan. Setelah itu wafatnya Sayyidatul Khadijah ya, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghasilkan keturunan sampai sekarang ini dari Sayyidina Ali, Siti Fatimah sampai sekarang banyak habaib itu. Nah itu Siti Khadijah wafatnya pada bulan Ramadan. Sayyidina Ali juga wafat di bulan Ramadan. Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang Khawarij, wafatnya pun di bulan Ramadan. Jadi, Babayinati minal huda wal furqan, dan pembeda minal huda menunjukkan petunjuk, bayinah itu penjelas, minal huda petunjuk, wal furqan dan pembeda. Jadi, untuk membedakan mana baik mana buruk, karena zaman dulu zaman jahiliyah itu tidak jelas jalis mana kebaikan mana keburukan tak jelas ya. Sampai mohon maaf perempuan itu dijual di waktu zaman jahiliyah, itu perempuan dijual di pasar seperti barang. Saya pernah cerita, saya juga siapa itu Sayyidina Umar itu kalau sholat beliau tengok ke kanan biasanya tersenyum, kalau ke kiri biasanya menangis. Kenapa kalau menengok ke kiri kok nangis, kalau ke kanan tersenyum? Umar bin Khattab itu orang yang paling kuat, orang hebat, sahabat Rasulullah yang paling kuat, panglima perang yang paling hebat itu kalau sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama, karena dia ingat dulu saya tidak berhala, itu sekali dia buat berhala dari makanan, itu berhala yang disembah dan digunakan. Beliau ingat seperti itu, akhirnya kesini. Kemudian beliau pada waktu menengok ke kiri menangis. Salah satu dosa besar yang diingat oleh Umar bin Khattab itu karena dia itu seorang jawara, orang yang hebat, panglima perang, takuti orang-orang kafir Quraisy, orang Quraisy pada waktu itu.
Jadi dia itu istrinya melahirkan anaknya perempuan. Pengen dibuatnya itu dia merasa aduh saya punya anak perempuan itu berani. Jadi baru lahir dibuatkan yang lahat yang begitu. Martin kejamannya luar biasa. Tapi kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah masih seminggu ini benar. Kenapa orang itu yang ketika Suaranya macet-macet loh. ya ini apa itu berkurang ya. Nah, ini maksimalnya dari 3. Oke. Juga saya juga mati. Masih putus, masih putus. Oke, nah, silakan. Masih ya. tidak. Saya pun di sini gambarnya putus. Ya. Oke. Nah, mungkin ada kalian atau mendung ya, mungkin saya juga karena ini juga saya agak gambar saya mati juga. Baik, kita lanjutkan lagi kemuliaan yang pertama dari bulan Ramadan. Saya dulu. Jadi putus-putus. Bentar ya, saya ambil mic saya dulu. Mohon maaf. Online ya deh. Pengajian ada cara tertunda juga. Kok nggak bisa ya? Baik ya. Cek, kalau suara bisa didengar ya? Halo? Ya, bisa suara dulu ya. Suara jelas, Jar. Oke. Ya, apa-apa, sambil mendengarkan saja kita lanjutkan ya pelan-pelan ini. Kita lanjutkan. Slide-nya ada yang nampak? Belum, Jar. Belum, Jar. Oke, baik. Yang kedua, kita lanjutkan. Nah, ini kalau seperti ini jadi lupa saya. Yang kedua adalah dikabulkannya semua doa. Jadi pada bulan Ramadan itu bulan di mana doa dikabulkan. Banyak sekali sebenarnya hari-hari yang dikabulkan, kemudian apa itu minggu yang dikabulkan, bulan yang dikabulkan atau waktu-waktu yang dikabulkan. Kalau kita bicara tentang hari itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu, itu ada malam atau ada dari 24 jam itu ada nisful lail. Setengahnya malam itu doa dikabulkan oleh Allah. Yaitu kapan? Jam 1 sampai jam 4 malam. Nah, itu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Kemudian ada minggu. Nah, di sana itu ada minggu ya kan. Kalau tadi hari, kalau hari itu malamnya. Kalau minggu itu di ayamul apa itu Jumat. Jadi hari Jumat itu sayyidul ayam atau apa bapaknya hari. Itu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang terus kemudian Allah lanjutkan dengan bulan. Bulan yang doanya dikabulkan oleh Allah selain bulan Sya'ban itu ya, adalah bulan yang terbaik itu bulan Ramadan. Tadi sudah kita nampakkan syahrul Ramadan. Ya, tertulis di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan sendirian ya. Tidak ada hari atau bulan lain selain Ramadan yang tertulis di Al-Qur'an. Artinya ini bulan yang sangat spesial. Di situ Rasulullah bersabda, "Innalillahi fi kulli yaumin iqta minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah." Jadi ya inna likulli muslimin, dan setiap muslim yang di akhirnya itu da'watan yad'u biha falyastajibulah. Apabila dia memanjatkan doa maka dikabulkan oleh Allah. Jadi doanya dikabulkan di bulan Ramadan ini. Kalian doa apapun dikabulkan oleh Allah, yakin intinya ya. Yakin doa dikabulkan. Yang pertama kalau sekarang doanya yang umum, doa apa tentang Covid.
Ya Allah, segera hilangkan COVID ini dari negeri Batam ya Allah, amin. Ya, supaya kita bisa bertemu lagi, bermusafahah, bertatap muka dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, itu didoa itu pada bulan Ramadan ini supaya cepat-cepat kita bisa masuk sekolah. Dan doa-doa kebaikan yang lain. Kalau doa yang utamanya doa itu pakai bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, Allah pun ya bisa mengerti doa kita pakai bahasa apapun. Doa yang paling mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Allah berikan kepadaku fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, jadi kebaikan terus, berkah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga keberkahan. Berkah di akhirat lebih penting nih. Ya. Kalau di akhirat pasti masuknya surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Neraka itu panasnya luar biasa. Nah, kalau dalam kitab-kitab itu dijelaskan apinya di dunia itu belum sekecilnya neraka, karena api ini dulu itu dikasih Nabi Adam oleh malaikat Jibril, ya kan. Itu diambilkan dari kerikil neraka, kemudian ditanya mau bawa kemana wahai Jibril. Sama malaikat yang satunya berdialog, malaikat Mikail. Malaikat Malik dan Jibril. Malaikat Malik itu jaga neraka, berdialog. Mau bawa kemana kerikil itu? Mau saya bawa ke dunia. Waduh, nggak akan kuat, hancur dunia itu kalau kerikil itu dibawa. Kemudian balik lagi malaikat Jibril dibawa ke surga, itu kerikil ditenggelamkan ke danau di dalam surga selama 70 tahun. Diambil itu kemudian mau dibawa lagi kemana? Ke dunia. Waduh, belum bisa. Itu hancur kalau dunia dikasih kerikil dari neraka. Balik lagi, ditaruh lagi. Dibawa lagi ke dunia, masih belum kuat dunia itu kalau dikasih panas neraka yang seperti itu, sekrikil itu. Akhirnya kemudian dibawa lagi ke surga, didiamkan dulu, kemudian diambil asapnya. Jadi kerikil itu cuma diambil asapnya saja. Ketika diambil asapnya barulah dibawa ke dunia. Dan ketika ditaruh dunia pun maka jabal gunung itu meledak. Ya, menerima pertama kali panas dari neraka itu, gunung itu sampai dia meletus. Itu naudzubillah, ya. Jadi sebegitunya neraka itu. Maka kita wakina adzabannar, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Jadi itu doa apapun, doa kelas EK mau doa sekarang, ya Allah berikan aku supaya lulus, misalnya daftar di mana, kuliah di mana, berdoa terus. Yang SMP juga seperti itu, yang kelas 3, yang kelas 7, 9 berdoa mau ke sekolah mana. Yang kelas 7 juga berdoa terus, 8, 11, ya kan. Semuanya berdoa kebaikan, orang tuanya diberi sehat walafiat, bisa mencari rezeki agar bisa bersekolah dengan baik kitanya. Nah itu. Jadi malam bulan Ramadan itu adalah bulan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini cepat-cepat saja karena ada 8. Slide-nya macet. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu keberkahan dari bulan Ramadan adalah man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu di dalam hadis Sahih Bukhari di nomor 38 atau Sahih Muslim 760 ada semua. Ini hadis Sahih. Hadis Sahih itu apa? Hadis yang benar-benar dari Rasulullah, riwayatnya lebih dari 3 orang dan semuanya mutawatir. Itu hadis Sahih. Atau ada disebutkan lain mankoma, bukan mansoma tapi mankoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ya, di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya diampuni. Jadi kalau mendirikan itu semuanya, bisa sholat tahajud, bisa sholat tarawih, bisa puasanya, bisa sedekahnya, bisa zakat fitrahnya, itu didirikan. Bahkan di bulan Ramadan itu ya, dikatakan kalau amalmu baik di bulan Ramadan, maka amalan-amalan di bulan yang 11 itu semuanya dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikannya itu dihitung ya, dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Tapi kalau di bulan Ramadan kok malas-malasan ya kan, malah semakin malas. Wah ini kan Ramadan, cer saya nggak sekolah lah, cer saya malas, cer aduh cer sakit. Nah, jadi niatkan sumu tasihu,
puasa itu akan menjadi sehat. Jangan sebaliknya. Ya, sekarang kalau orang puasa itu yang beli sakit mah lah. Saya kenapa kok beli pil mah? Ya karena saya mau puasa. Aduh, perutku sakit karena puasa. Nah, itu nanti ya jadinya terkabul benar sama Allah. Ya, ud'uuni astajib lakum. Allah itu berdoa menurut apa akan mengabulkan doanya. Ya, innani fi dzoni abdi kata Allah. Aku itu menurut sangkaan umatku. Kalau menurut hambaku, kalau sangkaannya baik ya baik. Kalau sangkaannya buruk ya jadi benar-benar buruk. Maka puasa ini sumutasihu, berpuasalah maka akan jadi sehat. Kalau menurut UAS itu ya Ustadz Abdus Somad itu kan menjelaskan orang di Amerika itu ada namanya teori itu dalam sebulan itu orang itu disuruh menahan makan ya, menahan makan selama berapa itu 8 hari. Dan kemudian selama setahun disuruh menahan makan untuk 1 bulan itu akan menjadi sehat. Dan ternyata hal tersebut memang benar-benar ada kalau di dalam apa itu tepat sekali teori itu dengan puasa. Kalau 1 bulan puasa Senin Kamis kan ada 8. Kemudian ditambah lagi dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, itu jadi sehat. Sumutasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Nah, jadi yakin ya, jangan buat di sini ditanamkan puasa jadi sakit, puasa jadi lemas, puasa jadi malas. Wah, ya benar-benar terjadi. Ya. Puasa jadi sehat. Hari Ramadan berkah ya kan. Bagi bapak ibunya yang jualan ya saya doakan laris semuanya. Karena di bulan Ramadan itu berkah, kita lihat saja di takjil sore hari ya kan, semuanya laris manis. Ya. Yang merayakan bukan hanya umat muslim aja tapi non muslim juga ikut senang karena semua dagangannya laku. Semua juga ikut membeli, macam-macam. Ya, saking berkahnya, sangat berkahnya di bulan Ramadan ini. Kita lanjutkan lagi. Dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Nah, itu salah satu keagungan lagi atau keistimewaan dari bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sudifat syayatin. Nah, ini jadi apa itu? Idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sudifati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Cer, kok dibelenggu tapi masih ada cer orang muslim yang dia malah makan-makan di jalan cer, laki-laki cer. Nah, kalau laki-laki dipertanyakan itu ya kan. Yang dimaksud dibelenggu itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Kita dibukakan oleh Allah, senang ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi bukan berarti kalau dibelenggu terus kemaksiatan ya, karena manusia memang apa itu minal jinnati wan nas, setan itu dari jin dan manusia. Ini maksudnya dibelenggu untuk orang-orang yang beriman seperti kita yang diberikan hidayah dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar setan dibelenggu. Nah, pintu surga dibuka. Ya, karena itu tadi amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik maka dilipat gandakan Allah 10. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Kalau berbuat kejelekan 1 dihitung 1 oleh Allah. Maka semua orang itu umat muslim itu masuk surga. Kata Rasulullah, ilaman aba, kecuali memang yang tidak mau karena kebangetan gitu kan. Tidak mau, sudah ada surga, tapi tidak mau. Itu orang aneh, ya kan. Ilaman aba, kecuali orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Kita lanjutkan lagi, ini malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, atau malam Lailatul Qadar. Ini salah satu malam yang dalam Al-Quran itu juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala secara spesial di surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr. Lebih mulia dari 1000 bulan. Kapan sih waktunya malam Lailatul Qadar itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bisa malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, walaupun ada hadis dikatakan itu, walaupun tingkatannya tidak sampai sahih itu di 10 terakhir. Tetapi misterius sampai sekarang tidak tahu. Maka setiap malam kita selalu meyakinkan bahwa ini Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, supaya kita semangat terus dalam beribadah kepada Allah.
Dan kenapa ada Lailatul Qadar ini, ada sebuah kisah menarik. Saya cerita ini di kitab Mukasyafatul Qulub. Jadi Lailatul Qadar itu ini karangannya Imam Al-Ghazali, seorang ahli ulama sufi tasawuf yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ada Mishkat. Al-Mishkat itu juga karangannya Imam Ghazali, kitab-kitabnya itu masih dipelajari di pesantren sampai sekarang. Termasuk kitab ini Mukasyafatul Qulub ini. Itu suatu ketika Rasulullah itu berpidato atau berceramah kepada sahabat-sahabat. Kemudian di tengah-tengah ceramah itu beliau tersenyum karena ada Jibril datang kemudian memperlihatkan sesuatu. Jadi Rasulullah sejenak itu terdiam. Kenapa Rasulullah terdiam? Ya, ini kalau ada yang sudah pernah dengar ceritanya, saya ulang-ulang lagi, ya. Karena kalian kalau kok itu lagi sudah pernah ya kita lagu aja, kalau kalian dengerin lagu sehari semalam diputer terus kok nggak ada busanya. Kalau kalian kok ada Al-Quran dibaca, Al-Quran kok itu lagi dibaca, kok surat Al-Baqarah lagi, wah hati-hati itu. Ya hati-hati kalau seperti itu berarti imannya itu iman yang sangat lemah. Kalau ada orang bilang kebaikan kok terus sudah pernah, sudah tahu, wah hati-hati itu. Ya, kalau hati sudah ada bicara seperti itu maka hati-hati di dalam hati kita. Orang kita dengarkan lagu, satu judul lagu itu, ya, misalnya lagu Peter Pan, lagu apa, itu kan kita puter terus tak ada bosannya. Masa dengar Al-Quran sekali terus bosan? Ada orang ceramah sudah pernah ini bosan. Kita itu hati harus tetap sholat cuma sekali, kemarin udah duhur, sekarang duhur lagi. Bahaya yang seperti itu ya, bahaya. Nah ini Sam'un Al-Ghazi saya lanjutkan, ini adalah seorang nabi dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Seorang nabi tetapi bukan rasul. Dia Muhammad tersenyum. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah kenapa engkau tersenyum? Maka kemudian Rasulullah berkata, aku baru saja diperlihatkan oleh Jibril di padang mahsyar yang panas. Ada seorang yang dia telanjang dada, membawa pedang. Kemudian dia masuk surga sendirian, karena seorang nabi nggak ada pengikutnya. Dia sambil tersenyum bawa pedang gitu, sambil menunjukkan kehebatannya. Kalau sahabat ya seperti Umar bin Khattab. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah, terus sahabat bertanya lagi, apa keistimewaan dari Sam'un itu sampai dia masuk surga telanjang tapi bawa pedang seperti itu ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah bercerita ya, bahwa Sam'un ini adalah seorang yang dia sangat kuat, nabi. Maka kemudian diadopsi, kalau teacher-teachernya pasti tahu ada cerita Samson, ya kan? Samson itu kan orang yang paling kuat itu dari kata Sam'un ini, Samson Al-Ghazi. Ya. Itu dari Gaza, Palestina, asalnya itu dari Palestina, Gaza. Ya. Semoga saudara-saudara kita yang di Gaza selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dari Sam'un itu nabi yang dari Gaza. Kekuatannya luar biasa Sam'un ini. Jadi beliau itu diberi mukjizat oleh Allah, besi bisa dilunakkan seperti Nabi Daud. Kemudian dia bisa meruntuhkan istana ini. Jadi ada kerajaan Bani Israel dulu itu sampai tunduk kepada Sam'un Al-Ghazi ini, takut dia. Padahal dia nggak beriman tapi takut. Dibuat sayembara nggak bisa, sayembara nggak bisa. Akhirnya itu tadi raja membuat sayembara dari Bani Israel raja. Barang siapa yang bisa menangkap baik mati atau hidup Sam'un itu akan saya kasih istana megah, akan saya kasih hidup di istanaku. Maka istrinya Sam'un ini tertarik. Istri Sam'un ini tertarik. Suatu malam dia datang di dalam Mukasyafatul Qulub ini ceritakan, dia datang dibelenggu, jadi pakai tali besar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin tali yang dipakai untuk itu panjat tebing. Dia minta kepada rajanya, saya mau ikut. Kamu siapa? Istrinya. Jadi istrinya nggak taat seperti istrinya Nabi Nuh juga tidak taat. Nah, jadi kemudian dibelenggu. Ketika ditali itu pagi-pagi terus Sam'un ini bangun. Lah, siapa ini yang membelenggu tanganku? Tali semua. Kemudian Sam'un karena dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa, lepas. Jadi lepas. Terus istrinya datang. Kok bisa lepaskan gitu? Siapa yang menali aku, kata Sam'un. Kemudian istrinya menjawab, aku yang menalimu.
Aku pengen lihat sebenarnya sekuat apa sih suamiku itu. Jadi dia agak bercanda karena istrinya jadi dipercaya aja. Malamnya lagi dia datang, ya, datang. Dikasih belenggu lagi, dan itu apa itu? Dikasih rantai. Jadi datang lagi dikasih rantai. Dirantai suaminya itu, Sam'un itu dirantai. Kemudian setelah dirantai, apa? Terputus lagi. Jadi pagi-pagi bangun terputus lagi. Siapa yang memberi rantai aku? Aku, wahai suamiku. Kenapa aku pengen lihat engkau itu sekuat apa sih? Kok kuat sekali ditakuti orang. Jadi rantai semuanya. Hancur rantai. Kemudian istrinya ngobrol, wahai suamiku, engkau begitu hebat sekali. Jadi ngobrol-ngobrol. Saya itu hebat karena Allah. Karena itu hebat karena Allah. Sebenarnya aku itu dikasih kelebihan sama Allah, tetapi juga ada kelemahanku. Kelemahanmu apa, wahai suamiku? Ya, kalau aku itu kan punya rambut agak panjang ini, kalau satu rambutku dicabut, kemudian aku ditali dengan rambutku itu, maka tidak akan lepas. Beneran, malamnya istrinya tahu dicabut rambutnya. Ya, kalau Samson Betawi itu ada cerita dulu waktu saya kecil ya kan, itu bulu keteknya, tapi yang di dalam kitab Muqashafatul Qulub itu adalah rambutnya. Rambutnya terurai panjang, dicabut satu, kemudian dipakai tali. Jadi tali. Setelah ditali beneran tidak bisa apa-apa. Jadi tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Kemudian dipanggil raja dari Bani Israel itu, dipanggil ke sana Prabu. Aku telah berhasil mengikat suamiku. Sekarang bawalah dia ke istana. Kemudian istrinya mendapat hadiah dari sang raja. Kemudian Sam'un Al-Ghazi ini dibawa ke kerajaan dan disiksa di sana. Ditusuk, ditombak, sampai dipatahkan kakinya, semuanya. Sampai yang terakhir itu matanya dibuat buta. Jadi ditusuk pakai tombak dua matanya itu karena sudah lemah. Di dalam penderitaan seperti itu, karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah ketika kita menerima derita atau dalam keadaan menderita, mendapat musibah, itu doanya dikabulkan. Maka kemudian Sam'un itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang benar aku ini adalah utusanmu, ya, tolong selamatkan aku wahai Allah, karena aku ini berdakwah karenamu. Maka dengan seperti itu akhirnya Allah memberikan kekuatan, memberikan mukjizat kepada Sam'un, dia kembali kuat, sehingga istana itu dirobohkan oleh Sam'un. Jadi istananya dirobohkan, semuanya roboh, termasuk rajanya kemudian mati di tangan Sam'un. Nah, setelah itu maka kemudian Sam'un ini dia bertobat kepada Allah karena membunuh banyak orang walaupun orang-orang kafir gitu kan. Tapi dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir, dia bertobat sepanjang waktu selama 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itulah yang membuat Sam'un Al-Ghazi itu di dalam padang mahsyar terlihat dia membawa pedang dengan sangat garang kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku itu ini kan sahabat-sahabatmu, engkau ceritakan hal seperti itu, aku itu tertarik untuk seperti itu. Tetapi umur kita aja tidak sampai, wahai Rasulullah. Kita 60 tahun dah sakit-sakitan, ya, 70 tahun dah dipanggil oleh Allah banyak. Kuat 100 tahun itu, aduh, udah kempong peyot nggak karu-karuan, ya kan? Itu bagaimana? Tapi aku ingin seperti Sam'un Al-Ghazi itu, ya Allah. Kemudian malaikat Jibril di sampingnya itu membacakan surah itu tadi. Surah apa? Surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi, wahai Muhammad, katakanlah kepada umat-umatmu, mereka bisa seperti Sam'un Al-Ghazi itu dengan masuk surga bi ghairi hisab di padang mahsyar yang begitu panas, masuk surga bersamamu itu dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sam'un beribadah kepada Allah 1000 bulan itu lebih baik dari itu. Maka subhanallah walhamdulillah, malam Lailatul Qadar itu adalah benar-benar malam yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat khusus, yaitu umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya ya mendapatkan malam Lailatul Qadar ini.
Amin, ya kan. Itu aja tidak sekali karena tiap tahun ada Lailatul Qadar, tiap tahun ada Lailatul Qadar. Kalau umur kita 80 kali 1000, 80.000. Lebih dari Sam'un al-Ghazi dikasihnya sama Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikasih kelebihan berupa Lailatul Qadar. Baik, kita lanjutkan lagi keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan, yaitu bulan ketakwaan. Kalau saya sudah bercerita tadi, ya kan, bahwa Lailatul Qadar itu malam yang sangat luar biasa. Di situ juga dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bulan Ramadan itu adalah kita diwajibkan berpuasa. Di terakhirnya di surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa sih, Cer? Ya, kalau yang muslim yang laki-laki sering dengar, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pas waktu sholat Jumat itu. Takwa itu imtitsalu awamirillahi wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifat adalah puasa ini. Karena puasa ini menahan nafsu. Ya, menahan nafsu supaya kita tidak berbuat dosa dan mendapat titel takwa itu. Ya, kalau orang dapat titel takwa pasti surga. Ya, seperti dapat Lailatul Qadar, doanya dikabulkan oleh Allah. Itu keutamaan luar biasa di bulan Ramadan. Ya, maka kita bersyukur, ucap kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan bulan Ramadan ini. Mari kita perbaiki diri, belajar lebih baik di bulan Ramadan ini. Bukan semakin lama semakin malas. Kalau kita lihat soft itu kan ada kemajuan. Maksudnya kemajuan gimana? Kemajuan itu dalam arti kemajuan jelek. Kalau pertama-tama awal Ramadan, wah softnya sampai belakang. Semakin kesini 20 hari, ya kan? Nah, itu tinggal ada kemajuan, maju terus akhirnya tinggal 1 baris, tinggal 3. Jadi sangat minim. Maka hal-hal tersebut kita hindari. Jadi dari awal sampai akhir, bahkan kalau di akhir dikatakan dalam hadis itu yang Lailatul Qadar di akhir 10 malam terakhir harus lebih lagi daripada yang pertama-tama ini. Kalau motor kan digas pertama masih mesinnya belum panas, kalau udah panas kan kenceng. Nah, akhirnya kita buat seperti itu di akhir-akhir Ramadan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi. Bulan Ramadan itu dilipat gandakan amal. Ini kalau ini pendapatnya dari yang pertama ini sebuah hadis. Saya bacakan sebentar. Wahai sekalian manusia, telah datang pada kalian bulan yang mulia. Di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Sholat malamnya adalah suatu amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan pada bulan tersebut seperti ia melakukan kewajiban di waktu lainnya. Kita beribadah sunnah itu dinilai wajib oleh Allah. Maka ibadah sunnah itu kata Rasulullah, dia menutup ibadah wajib kita yang sholat kurang khusyuk. Apalagi ada kalian itu kadang itu sholatnya subuh sholatnya malah jadi subha, subuh dicampur duha karena subuhnya jam 7 siang. Nah, untuk bilah itu kita perbaiki dengan cara amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini kita tutup, ya, yang kewajiban kita tinggal itu. Tetapi juga bukan terus berarti kalau sudah melaksanakan ibadah sunnah setelahnya siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut nanti terus bilang, Cer, saya sholat sekali saja, Cer. Ini kan sudah sholat duhur sekali. Berarti kalau 70 itu 2 bulan, Cer, saya nanti nggak usah sholat selain bulan Ramadan. Tidak seperti itu. Ini maksudnya pahalanya yang diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah itu 1 dihitung 70. Bukan berarti 1 boleh digunakan untuk 70 kali dengan Ramadan. Tidak. Tapi pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah. Maka besok saya sering terangkan di dalam surga, luasnya surga itu orang paling miskin berapa, gitu kan. Dalam hadis jelaskan bahwa orang yang surga itu luasnya itu 1 kali bumi, 1 kali langit. Itu orang paling miskin di surga. Bayangkan itu. Orang paling miskinnya di surga itu 1 kali langit, 1 kali bumi.
Itu orang paling miskin. Kalau di dunia ini kan kadang kita lihat rumah aja petak, rumah ada yang 7 kali 10, 6 kali 10. Itu belum ada apa-apanya untuk di surga itu. Ya, tidak ada apa-apanya. Luar biasa nikmatnya di surga. Jadi, itu orang paling miskin. Cer kok segitunya katanya di surga nanti bisa sapa menyapa, Cer? Ya bisa. Karena kita dikasih kendaraan oleh Allah, yaitu kendaraan buruk itu. Kendaraan buruk itu dari surga pada saat Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya cepat saja, seret gitu ya sampai. Saya misalnya mau ke tempat Cer Agus, ya seret nyampe, Cer Agus ketemu di surga. Alhamdulillah, kan cepat. Jadi nggak perlu khawatir. Wah segitu banyaknya gimana Cer? Saya nanti Cer. Nah, di dunia aja punya 2 hektar bingung mau saya apain. Kalau di surga itu udah urusannya Allah. Dikasih kendaraan, dikasih semuanya menjadi apa itu yang tua jadi baik, jadi bagus, semuanya di surga itu semuanya bagus. Kemudian guru-guru dari Abu Bakar bin Maryam rahimahullah malah mengatakan, jika tiba bulan Ramadan bersemangatlah untuk bersedekah. Karena bersedekah di bulan tersebut lebih berlipat pahala seperti seorang yang sedekah di jalan Allah seperti fisabilillah. Jadi orang yang berperang di jalan Allah itu dengan kita bersedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan dan disamakan. Pahala bacaan tasbih berzikir subhanallah itu dihitung oleh Allah lebih 1000 bacaan. Jadi kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sama Allah dihitung 1000 di bulan Ramadan. Luar biasa bulan Ramadan, subhanallah. Di Al-Quran biar dijelaskan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ini yang tadi saya bacakan, ya kan. Jadi juga ada di dalam Al-Quran satunya itu bahwa apa itu sedekah itu seperti satu biji yang kemudian ditanam tumbuh sumbulah tubuh menjadi 7, setelah 7 tubuh menjadi mi'ah, menjadi 100. Itu pahala. Jadi pahala itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis. Maka kebaikan-kebaikan ini mari kita laksanakan terus, terutama sholat jamaah. Sholat jamaah itu sholat paling gampang. Sholat tarawih lakukan berjamaah di masjid, walaupun bisa sendiri-sendiri di rumah. Apalagi sholat wajib lakukan secara berjamaah. Karena di dalam kitab itu dijelaskan. Paling mudah itu sholat jamaah. Misalnya imamnya khusyuk, makmumnya khusyuk, itu diterima oleh Allah. Jadi 27 ya. Nah, jadi 27. Imamnya khusyuk, makmumnya enggak khusyuk, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada satu mewakili imamnya khusyuk 27 sama wa isrina. Berbanding 27 derajat. Imamnya enggak khusyuk, makmumnya khusyuk, salah satunya saja masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah sekali sholat jamaah itu, ya. Tak perlu bacaan bagus-bagus, tak perlu benar. Kalau di rumah benar 1, wah pahalanya cuma 1. Tapi kalau di sholat jamaah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Imamnya enggak khusyuk, makmumnya tak ada satupun yang khusyuk, itu pun masih dijelaskan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 27 derajat. Kok bisa seperti itu? Karena dia di dalam sholat jamaah itu ada para malaikat yang berada di situ mendoakan. Ikut sholat di situ, ikut berjamaah di situ. Dengan seperti itu maka malaikat itu sujudnya kan diterima Allah. Terus makmumnya diterima oleh Allah. Yang belum hafal bacaan-bacaan lengkap, paling mudah sholat jamaah itu. Allahu Akbar, baca Fatihah sekali. Kemudian ikut gerakan-gerakannya imam saja 27. Ya. Jadi sangat mudah, nggak perlu sampai yang ribut-ribut karena sudah ditanggung oleh semua jamaah bersama-sama. Jadi saya anjurkan untuk berjamaah, penting. Jamaah itu mudah ya, mudah. Istilahnya kalau dalam ibadah itu tidak perlu repot-repot. Karena satu orang ada yang sudah khusyuk diterima oleh Allah. Nggak ada yang khusyuk pun diterima oleh Allah, dapat pahala 27. Apalagi di bulan Ramadan pasti berlebih lagi. Baik, yang terakhir ini ya, bulan berbagi kepada sesama. Nah, di bulan Ramadan itu kan bulannya kita membayar zakat fitrah. Itu di bulan Ramadan. Boleh zakat fitrah itu dibayar dari awal ini sudah boleh ya, sampai nanti di tanggal 30 atau 29 ya, tergantung nanti puasanya. Ini belum tahu saya, menurut hisab ru'yatnya 29 atau 30 ya. Nah, di tanggal 30 kalau sunahnya lagi di malam takbiran. Allahu Akbar itu sunnah.
Tapi ada lagi yang lebih sunnah lagi setelah sholat subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, itu dapat kesunahan khusus, itu yang sunnahnya seperti itu. Tetapi kalau kita kan memang itu susah, kalau memang kita punya kenalan boleh, misalnya sudah punya ini di panti asuhan sini boleh melakukan waktu sunnah itu. Tapi kalau itu agak kesusahan mencari orang-orang fuqara masakin, kita serahkan saja kepada masjid untuk mentasarufkan. Tapi masjid biasanya tidak mau menerima yang malam takbiran, karena malam takbiran mereka sudah mulai distribusikan kepada fakir miskin. Jadi mana baiknya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ulama dari Baghdad, dari Irak ini, ya, 1 suap kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik dari membangun 1000 masjid jami. Jadi ini Islam itu agama yang memang benar-benar itu kalau menolong orang saja diibaratkan oleh Allah, ya, membangun 1000 masjid jami. Kita seperti menyumbang masjid. Dan lebih baik dari memberi kiswah Ka'bah dengan kain sutra. Nah, kiswah itu tempat kain untuk melindungi Ka'bah itu dari kain sutra. Dan lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan ruku'. Lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan ruku'. Dan lebih baik dari berjihad melawan kekafiran dengan pedang yang terhunus. Maka bulan Ramadan ini bulan yang sangat baik, kita buat takjilan, biasanya ada kan itu. Pengumuman di masjid takjilan. Ya, takjil. Nah, blok ini nomor sekian, ini blok ini nomor sekian, ini ya. Itu pahalanya luar biasa itu. Ya, baik yang memberi takjil atau yang memakan takjil semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih baik dari berpuasa sepanjang tahun waktu panas. Nah, maka itu agama Islam itu rahmatan lil alamin. Salam Islam itu dari kata salam, artinya selamat. Kalau ada orang Islam di situ, ya harus selamat tetangganya, harus selamat kerabatnya. Semuanya tidak ada yang kelaparan. Nah, itu orang Muslim sejati. Ya. Jika tepung itu masuk ke dalam perut orang yang lapar, maka ia mempunyai cahaya matahari dan terang benderang. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Nah, itu ya beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan. Kita akan dihitung terus kebaikan-kebaikan. Juga saya pernah lihat Ustaz Abu Somad membacakan satu hadis, bulan Ramadan itu kalau kita punya dosa dari sholat duhur sampai sholat asar, maka dosa di duhur asar diampuni, asar sampai maghrib diampuni, maghrib sampai isya-nya diampuni. Jadi dosa kita itu terus diampuni terus oleh Allah sampai bulan ke bulan. Dari Ramadan sekarang sampai Ramadan setelahnya juga diampuni oleh Allah. Jadi dosa kita itu kalau kita ketemu bulan Ramadan, ya kan, itu selalu diampuni oleh Allah. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, itu. Baik, itu ya yang bisa teacher sampaikan pada hari ini. Sudah jam 10.55, ada yang mau bertanya atau ini tidur? Saya harap tidak ada yang tidur ya, meskipun saya yang bicara sendiri ya, karena kalau bicara di Microsoft Teams itu kayak kok saya ngomong sendiri karena tidak ada audiennya. Ya, tak ada yang senyum, tidak ada yang ketawa, tak ada yang menyapa, jadi kayak orang gila. Baik. Semoga itu bermanfaat. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan kepada kalian terkait Ramadan dan lain-lain, tidak harus keutamaan mengenai ibadah dan lain-lain. Oke, tidak ada ya. Nah, untuk besok itu acaranya kita jam 9.30 sampai 10.30 itu ada penceramah atau dari luar ya. Itu saya harap kalian nanti buka semua kameranya, tidak seperti saat ini. Jadi dibuka semua kameranya supaya nanti nampak ini loh Sekolah Putra Batam. Jadi beliau adalah pengurus Wasekjen MUI Pusat, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat. Besok kita akan bertemu dengan beliau. Insya Allah kita doakan semoga lancar daringnya ini ya, sinyalnya lancar supaya nanti tidak terhambat karena nanti live-nya lewat Jakarta beliaunya. Jadi semoga bisa lancar sampai besok dan kita berdoa juga puasa-puasa kita lancar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu murni dari teacher yang fakir. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Baik. Cak. Oke, baik. Terima kasih Nabila, ini suaranya saya masih kenal. Hentikan rekaman, saya hentikan dulu rekaman.